Rasul Yohanes kemudian memberikan 3 hal ya di dalam bagian ini. Setidaknya 3 hal bagaimana kita menguji apakah roh itu benar-benar dari Tuhan atau roh itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Yang pertama, kita kembali lagi ke 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Yang pertama, yang bukan dari Allah tidak akan mengaku Yesus. Yang dari Allah akan mengaku Yesus. Tapi perhatikan, bukan cuma nama Yesus saja, tetapi ada doktrin Kristus yang benar. Jadi sini dikatakan bahwa yang bukan dari Allah tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tidak mengakui kemanusiaan Kristus. Ya kalau Kristus tidak benar-benar datang sebagai manusia, maka apakah ketika dia di kayu salib itu juga sesuatu hal yang nyata? Sesuatu hal yang real, historis atau bukan? Kalau itu bukan sesuatu hal yang real, bagaimana dengan penebusan kita? Jadi penebusan kita juga sebenarnya tidak ada. Maka kita tidak memiliki keselamatan karena Kristus tidak pernah mati di atas kayu salib. Kalau dia bukan manusia sejati, dia tidak bisa menebus kita. Tapi saya juga mau katakan yang sebaliknya. Ketika ayat ini mengatakan bahwa Kristus Yesus telah datang sebagai manusia, itu mengasumsikan bahwa sebelum datang dia sudah ada. Dia bukan baru ada ketika dia datang, ketika dia dilahirkan, bukan. Tapi sebelum dia datang sebagai manusia, dia sudah ada. Ketika dia sudah ada, ini natur apa? Bukan natur manusia, ya, karena nanti dia akan datang sebagai manusia. Tapi dia memiliki natur ilahi. Dia adalah Allah itu sendiri. Kristus mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Itu perkataan dari Kristus sendiri. Maka kita harus mengakui kedua hal ini. Keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Doktrin Kristus kita mesti benar. Maka kalau orang itu benar-benar berasal dari Tuhan, dia akan mengajarkan Kristus yang benar. Bukan cuma sebut nama Yesus, karena masih ada Yesus yang lain. Tapi dia akan mengajarkan Kristus yang benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang kelima. Dari 1 Yohanes 4 ayat yang kelima. Mereka berasal dari dunia. Ya, roh-roh dunia itu berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Nah, di sini Yohanes mengatakan roh-roh dunia bicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mudah, gampang untuk mendengarkan mereka, untuk menerima mereka. Apa yang diberitakan oleh pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa dia naik turun surga? Maka orang-orang itu kemudian memberitakan firman Tuhan dengan sungguh, dengan setia, atau mereka sebenarnya memberitakan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bapak Ibu, ketika dikatakan di sini hal-hal duniawi bukan berarti hanya hal-hal material saja. Ya, kita kalau sudah cukup lama di GRI, sudah cukup lama di Reform, pasti punya kepekaan. Gitu ya. Ketika dengar khotbah tentang ya Injil kemakmuran, ya kita akan langsung tahu ini tidak benar. Tetapi Injil kemakmuran itu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya material, hal yang sifatnya jasmania saja. Tapi hal-hal duniawi itu lebih daripada sekadar hal itu. Mari kita melihat Kolose. Ya, salah satu contoh misalnya dari surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Saya bacakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, perhatikan ya, hal-hal duniawi ini termasuk ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Masih di dalam surat Kolose ini pasal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, yang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan cama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Tapi perhatikan, hal-hal duniawi bukan bicara tentang fisik, materi saja, tapi berbicara tentang ajaran-ajaran. Ini bahkan berbicara tentang ritual-ritual keagamaan, aturan-aturan di dalam agama yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Ketika orang melakukan ritual-ritual seperti semakin taat, biasanya orang itu akan merasa dirinya semakin saleh. Betul tidak? Kalau kita semakin taat, kita akan merasa diri kita semakin saleh. Tapi kalau yang kita taati itu sebenarnya bukan dari Tuhan, maka itu sebenarnya bukan kesalehan. Itu adalah satu kesalahan. Maka kasihan sekali orang-orang yang percaya ya kepada hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, sebenarnya bukan hamba Tuhan, yang mengajarkan hal-hal yang berbeda dari kitab suci. Karena pakai nama Yesus, kemudian orang-orang Kristen pikir ini memberitakan tentang Kristus. Karena pakai Alkitab, maka orang-orang itu kemudian berpikir bahwa ini pasti adalah
hamba Tuhan karena dia berkhotbah dari kitab suci. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kita harus melihat yang dia beritakan itu apa. Hal-hal yang dari Tuhankah atau hal-hal duniawi. Kalau dia bicara tentang hal-hal duniawi, maka tidak heran orang mudah terima. Tidak heran dunia itu mendengarkan dia, mudah menerima ajarannya. Tapi itu semua sebenarnya adalah ajaran yang salah. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana membedakan roh yang dari Tuhan dengan roh yang bukan dari Tuhan. Ayat yang ke-6, Yohanes mengatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dan sekali lagi, saya sudah pernah katakan, Yohanes adalah seorang rasul yang betul-betul tahu bahwa hidupnya itu sudah diubah oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan sebagai rasul. Maka dia memiliki satu confidence bahwa perkataannya, ajarannya itu berasal dari Tuhan, karena memang berasal dari Tuhan. Dia berkali-kali menyatakan yang tidak setuju dengan kami, yang tidak bersama dengan kami. Dan di dalam bagian ini, kami berasal dari Allah. Maka yang tidak mendengarkan kami itu tidak berasal dari Allah. Ini satu confidence yang sangat tinggi dari seorang hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia memang betul-betul mengerti akan hal ini. Nah, saya akan jelaskan kenapa ini menjadi satu tanda, satu batu ujian apakah roh itu benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak. Perhatikan, para rasul itu diurapi oleh Roh Kudus. Para rasul itu diutus oleh Kristus dan mereka belum bisa pergi melayani sebelum Roh Kudus itu mengurapi mereka pada hari Pentakosta. Maka di dalam hal ini kita harus katakan bahwa roh yang dari Allah itu akan membawa kita kepada ajaran rasuli, yaitu kitab suci. Roh yang dari Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan, itu tidak akan memisahkan kita dari ajaran rasuli. Tidak akan memisahkan kita dari kitab suci, tidak akan memisahkan kita dari para rasul. Para rasul dan para nabi itu dipakai oleh Tuhan sebagai fondasi gereja. Maka kalau gereja yang sejati itu tidak mungkin dipisahkan dari kitab suci, dipisahkan dari ajaran rasuli ini. Maka Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Para rasul itu diberikan otoritas oleh Tuhan. Roh Kudus itu bahkan dicurahkan melalui pelayanan para rasul. Bapak Ibu, saya dorong untuk ikut PA Jumat. Ya, datang melalui form Bible Study. Pendeta David itu membahas dari kisah para rasul. Dan di situ jelas sekali ketika para rasul itu, Filipus sudah pergi ke Samaria, sudah memberitakan Injil di Samaria. Ada orang bertobat tapi Roh Kudus belum diberikan. Baru ketika Petrus dan Yohanes datang ke situ, kemudian Petrus dan Yohanes melayani mereka, baru Roh Kudus diberikan. Itu menunjukkan otoritas dari para rasul. Bukan para rasul mengatur Roh Kudus, tidak, tapi Roh Kudus Tuhan itu sendiri yang menegakkan otoritas rasuli. Maka perhatikan ini, kalau dulu Tuhan memakai para rasul, Roh Kudus itu memakai para rasul, maka Roh Kudus yang sama sekarang kalau memakai seorang hamba Tuhan, tidak mungkin hamba Tuhan ini dipisahkan dari ajaran rasuli. Tidak, justru akan dibawa dekat kepada ajaran rasuli, dibawa makin dekat kepada ajaran dari para rasul ini. Ini kita harus perhatikan. Dulu Roh Kudus mengurapi para rasul, memberikan ajaran-ajaran melalui para rasul, maka ajaran-ajaran yang dipimpin oleh Roh Kudus pada zaman ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran dari para rasul itu. Ini adalah satu tanda bahwa roh itu benar-benar berasal dari Tuhan.